は札幌、札幌、降り口は右側に変わります。The next station is Sapporo. Halo Sobat Wisata semua, kali ini saya akan mengajak Sobat semua untuk melihat keindahan ibu kotanya Pulau Hokkaido, kota Sapporo. Sekarang kami berdua sudah siap menuju kota Sapporo. Sebelumnya kita akan singgah terlebih dahulu ke Kuala Lumpur, dan cukup lama ya transitnya, sekitar 10 jam. Dari jam 1 siang, nanti kita akan berangkat pada pukul 11 malam. Sekarang kita lagi berada di atas pesawat, akan menempuh perjalanan selama 2 jam untuk menuju Kuala Lumpur. Sebelum nantinya kita akan meluncur ke Sapporo. Suasananya cukup cerah. Sekarang kita sudah berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2. Nah, kita barusan selesai makan chicken rice soup. Sembari menunggu, waktu boarding kita masih cukup lama, pukul 10.20 malam waktu setempat. Ada perbedaan waktu 1 jam dengan Jakarta. Dan kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sedikit ya sekeliling bandara. Karena memang ini adalah bandara yang lengkap dengan mallnya. Serta teman-teman gak usah ragu deh, di sini kalau kita mau sholat, itu selalu diingatkan setiap waktu sholatnya. Sholatnya juga bersih, luas, dan sangat nyaman. Seperti yang saya bilang bahwa KLIA 2 ini lengkap sekali semuanya. Ada berbagai macam restoran. Dan buat teman-teman yang hobi berbelanja, di bandara ini juga dilengkapi dengan berbagai toko yang menjual apapun yang Anda butuhkan. Kita perhatikan penerimaan donasi untuk pesawat AA2109. Dan sekarang sembari kita menunggu, saya akan memberitahukan sesuatu informasi ini tentang bagaimana sih kalau seandainya kita harus bermalam di bandara ini. Nah, sebenarnya bandara ini termasuk kategori bandara yang sangat ramah buat orang-orang yang mungkin waktu transitnya cukup panjang, yang mengharuskan mereka untuk bermalam. Nah, selain di sini tersedia hotel di dalam bandara, di sini tempatnya sangat-sangat aman dan nyaman buat teman-teman yang mungkin hanya ingin rebahan sedikit di ruang tunggu. Nah, seperti yang kita lihat di bawah sana, ruang tunggunya nyaman dan aman. Dan selain itu, kita juga bisa lihat di sini juga ada hotel. Salah satunya adalah Sama-Sama Hotel. Harganya sih tidak terlalu mahal. Kalau kita rupiahkan ya sekitar 600.000 sampai 700.000 per malam. Dan kayaknya kita bakal nginap di situ ya. Nanti ketika kita kembali ke Indonesia. Nah, sekarang lah belum. Kalau hari ini kita kan nggak bermalam ya. Jadi hanya beberapa saat saja untuk menunggu sampai kita akan terbang ke Jepang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju kota Sapporo, di Chitose tepatnya. Dan perjalanan mungkin sekitar 2 jam lagi baru kita akan sampai. Kita baru saja mendarat di Bandara New Chitose. Kali ini kita sudah berada di sebuah bandara yang cukup sibuk ya, di mana tadi ada beberapa penerbangan dari luar negeri juga yang datang bersamaan dengan kita di kota ini. Kita disambut dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Dan beberapa saat lagi setelah dari sini kita akan berkunjung ke kota Sapporo menggunakan Japan Rail Train. Membutuhkan waktu sekitar 36 sampai 40 menit. Nah, sekarang kita sudah sampai di New Chitose. Dan sekarang untuk menuju kota Sapporo, kita harus naik JR Train. Dan sekarang kita akan menuju loket untuk membeli tiket. Gimana caranya? Ntar kita lihat aja ya. Oke, sekarang kita akan membeli tiket untuk menuju ke Sapporo dengan JR Train. Harganya sekitar 1.070 yen. Pilih menu English, kemudian pilih tujuan Sapporo Station, dan masukkan uang. Yang gede juga nggak apa-apa kok, ada kembaliannya. Oke, sekarang kita sudah berada di Japan Railway Train. Dalam waktu 36 sampai 40 menit, kita akan sampai di Sapporo Station. Dan cukup praktis, menggunakan 2 tiket ini masing-masing 1.070 yen. Kalau kita rupiahkan ya sekitar 100.000 lebih lah ya. Suasana di sini cukup nyaman, terlihat beberapa orang sudah mulai menempati tempat duduknya. Kita akan berangkat pada pukul 9:38 pagi.
かっこいいんだよ誰かにバカにされてもなんともないだって私のヒーローいつも眠いっていうくせに授業も来ているとことかあんたの前ではクールなのに目の前ではデレデレなとことかああ本当に愛してやまないあなたのこと私だけどOke, sekarang kita baru saja sampai di Sapporo Eki. Nah, cukup ramai di sini. Kita masih bingung nih. Wah, sepertinya salju lagi turun tuh. Iya tuh, di luar tuh. Kita coba keluar aja yuk. Yuk kita lihat apa yang terjadi di luar ya. Kita sekarang mau menuju kemana nih? Kita mau ke Sandroad Hotel di Kita 7. Arah mana nih? Kita cari-cari dulu ya. Kita dari Sandroad Hotel Sapporo, kita akan menuju Masjid Sapporo. Karena sekarang sudah hampir masuk waktu zuhur dan ini adalah hari Jumat, jadi buat cowok sholat Jumat dulu. Dan sekarang perjalanan kita menuju Masjid Sapporo. あなたから苦しみを奪えたその時私にも生きてゆく勇気が湧いてくるあなたと出 Kita lagi kesulitan mencari Masjid Sapporo dan tiba-tiba ada orang Jepang nih yang nawarin bantuan. Padahal saya nggak nanya loh. 会うまでは孤独な Masya Allah. その手 Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga di Masjid Sapporo dan ini adalah waktu menjelang sholat Jumat. Sehabis sholat Jumat, yuk kita foto-foto dulu ya. 好きなんじゃない好きだからかっこいいんだよ誰かにバカにされてもなんともないだって私のヒーローいつも眠いっていうくせに授業も来ているとことかあんたの前ではクールなのに目の前ではデレデレ Malam ini terasa begitu dingin dan hari ini malam ini kita lagi berada di Stasiun Sapporo. Teman-teman sekalian, yang menarik dari Stasiun Sapporo adalah di sini tidak hanya stasiun yang mengakomodir untuk kebutuhan kereta saja, tapi juga subway, bus, taksi semuanya dari sini. Karena itu ini bisa dikatakan sebagai stasiun terbesar di Pulau Hokkaido. かっこいいから好きなんじゃない好きだからかっこいいんだよ誰かにバカにされてもなんとも Sekarang kita menuju dan kita berencana malam ini akan melihat keindahan Odori pada malam hari karena katanya di sepanjang musim dingin di Odori kita akan diajak untuk melihat berbagai daya tarik iluminasi yang bisa kita nikmati sambil menyicipi jagung bakar. Ayo ikuti saya. 私のヒーローいつも眠いっていうくせに授業も来ているとことかあんたの前ではクールなのに目の前ではデレデレ Nah, kalau di tempat kita di Bukit Tinggi ada jam gadang. Nah, kalau di Sapporo ada Sapporo Clock Tower. Ini dia. Untuk menuju ke Sapporo Clock Tower ini, kita butuh berjalan kaki selama 10 menit dari stasiun Sapporo. Menara jam ini dibangun pada tahun 1878 sebagai gedung teater sekolah pertanian Sapporo, yang kini menjadi Universitas Hokkaido, atas gagasan Dr. Clark, wakil kepala sekolahnya yang pertama. Menara jam Sapporo digunakan sebagai fasilitas pelatihan militer siswa sekolah pertanian Sapporo, tempat belajar untuk pendidikan jasmani dan rohani mereka, dan sebagai balai utama tempat dilangsungkannya berbagai upacara dan upacara kelulusan. Dan akhirnya kita sampai di Odori Park. Di sini terdapat Sapporo TV Tower. Lokasinya sekitar 4 menit jalan kaki dari Sapporo Clock Tower tadi. 胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい悲しみは数 Selesai sudah perjalanan kita di hari pertama ini. Kita makan dulu ya sebelum tidur. 向こうで Pagi ini kita akan menuju Hokkaido University. Ini merupakan kampus terbaik di Pulau Hokkaido. Ya, 5 terbaik di Jepang dan inilah gerbangnya. Kita baru saja sampai di gerbang kampus Hokkaido. Sampai di gerbang kampus Hokkaido.
日本ヘッドでけばた四角い今の国ふやか Halo. Bagaimana pagi ini? Jalan putih, ya diselimuti salju dan mesti hati-hati melangkah. Karena bisa saja ini salju yang sudah mengendap dari tadi malam, jadi agak-agak licin gitu ya. Waduh, keren banget. Halo Sobat Wisata, kali ini kita berada di Universitas Hokkaido. Universitas Hokkaido tadinya merupakan sekolah pertanian di Sapporo. Teman-teman sekalian, jumlah pelajar di universitas ini, kalau kita lihat jumlah pelajarnya itu sekitar 17.000 sampai 18.000 orang. Sedangkan mahasiswa asingnya sekitar 1.500 mahasiswa asing, terdiri dari berbagai negara. Dan mahasiswa dari Indonesia sendiri termasuk dalam peringkat ketiga terbanyak di universitas. Suasana sangat sepi sekali karena memang ini adalah hari Sabtu, di mana rata-rata mahasiswa ya mungkin yang Lagi libur ya. beberapa mahasiswa Tapi yang masih ada juga yang olahraga tuh keliling lapangan. Yang jelas keindahan taman yang biasanya hijau sekarang diselimuti salju. Dan saljunya sangat lembut sekali. Coba membuat boneka salju, kira-kira bisa nggak ya? Aku sih nggak tahu bisa apa enggak. Yang jelas kumpulin aja dulu, saljunya lembut sekali. がとってつぶやいたいつもいつも胸の中励ましてくれる人よ晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔思い出遠く焦っても面影探して Halo Sobat Wisata, kali ini kita berada di depan gedung atau kantor gubernurnya Hokkaido. Namun pada zaman dulu, saat ini sih sudah tidak dipakai lagi. Namun sampai saat ini, gedung ini tetap dilestarikan, sehingga bangunannya yang berwarna merah tetap ada di sini tanpa mengubah sedikit pun arsitektur yang ada baik di dalam maupun di luar. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Streetcar. Sebanyak 20 perhentian akan mengantarkan kita ke Iriguchi Ropeway yang menuju ke Gunung Moiwa. Kita nggak usah khawatir mau berhenti di mana karena tersedia layar yang menunjukkan next stopnya di mana gitu, pemberhentian berikutnya di mana. Jadi kita bisa bersiap-siap. Namun kalau kita ingin berhenti di suatu tempat, jangan lupa press ini dulu dan indikator bahwa kita akan berhenti di next stop. なんでもないと口をつぐんだ本当はちょっと足を止めたくて Tiket di sini mau jauh mau dekat semuanya serba 170 yen, dan cara bayarnya ketika kita sudah mau turun
bayar di depan, jadi langsung di depan supir masukin ke alat itu, bisa lihat kan ya, kayaknya 170 yen. 日から1月3日までは便利でお得な事前1日乗車券どさんこパスをはい、ロープウェイでございます。はい、ロープウェイで。Next stop is Ropeway. Dan untuk menuju Moimoiwa, di sini ada tempat pemberhentian. Nah, dan tentunya gratis. You can see ride free. Salju berterbangan di luar sana, Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, kita bersama transit dan kita naik yang kedua. Tadi kita naik cable car yang lebih gede, sekarang yang jauh lebih kecil. Ya, mungkin kapasitasnya lebih sedikit ketimbang yang pertama tadi. Jangankan sekedar hujan air, hujan salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu. Aduhai engkau gadis pujaanku. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu, pelukanmu menghangatkan tubuhku. Dari atas ini saljunya sangat deras sekali ya. Tapi herannya tidak begitu dingin gitu. Tidak sedingin ketika kita berada di bawah. Jangankan sekedar hujan air, hujan salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu. Aduhai engkau gadis pujaanku. Walau dingin badan tersiram hujan, dingin salju pun ku tak peduli, asalkan aku bersama denganmu, pelukanmu menghangat.
Oke, sekarang kita sudah berada di paling puncaknya Moy. Wah, di sini kita bisa temukan ada sebuah menara. Nah, menara itu adalah di mana para pasangan pada berkumpul untuk menyatakan cinta. बेवफा हम नहीं थे तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे. Akan ajak Anda untuk melihat Otaru setelah yang satu ini. Selanjutnya kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang paling terkenal di kota Otaru, Otaru Canal. Lokasinya 33 menit dari stasiun Sapporo. Nah, Otaru Canal ini pertama kali dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1914, untuk menghubungkan pelabuhan Otaru dengan jalur perdagangan yang lebih luas. Nah, kanal ini memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi Otaru sebagai pusat perdagangan di masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, peran kanal ini dalam transportasi mulai berkurang, dan kini kanal tersebut lebih dikenal sebagai objek wisata yang penuh pesona. Karena kemarin sebenarnya belum puas ya berkeliling Universitas Hokkaido, saking luasnya, kampus ini memiliki luas sekitar 1000 hektar. Ini menjadikannya sebagai salah satu kampus terbesar di Jepang. Maka hari ini kami kembali berkunjung ke Universitas Hokkaido untuk mengambil beberapa foto. Nah, di musim dingin, kampus ini memang berubah menjadi tempat yang sangat menakjubkan dengan salju yang menutupi seluruh area. Pohon-pohon dan bangunan bersejarah diselimuti salju putih, menciptakan suasana yang tenang dan damai.
Pada malam hari kita sempetin untuk ke Tanukikoji Susukino sebelum besok kembali ke Indonesia. Tanukikoji Susukino ini adalah kombinasi dari kawasan belanja yang ramai dan kawasan hiburan malam yang hidup, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi wisatawan yang ingin merasakan sisi modern dan dinamisnya dari Sapporo. Alhamdulillah hari ini kita kembali ke Indonesia. Terima kasih Sapporo, terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan. Wajib sih untuk balik lagi.